Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Maryam. Saya dari kelas SPIE dengan NIM 530102000170. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya dengan membuat video. Oke, kita langsung lanjut aja ke video penjelasannya. Tunggu. Sebelum lanjut ke video penjelasan, kayaknya saya mau nanya sama satu orang dulu deh tentang seberapa penting sih sejarah bagi dia. Tunggu ya. Siapa ya? Oh, kamu. Gue. Iya, kamu. Kenapa? Aku mau nanya, seberapa penting sih sejarah bagi kamu? Menurutku sih penting banget ya itu ilmu sejarah. Sebab tanpa sejarah kita nggak tahu apa-apa kan? Ya, itu betul. Ya. Udah, ada lagi? Udah, gitu aja, cukup. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke teman-teman, jadi kita langsung lanjut aja ya ke video penjelasannya. Seperti apa sih sejarah itu? Jadi nanti kita bahas tentang sejarah periode Khulafaur Rasyidin. Mau tahu seperti apa? Simak baik-baik. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Yang pertama, apa sih sejarah itu? Yang kedua, kenapa kita harus mempelajari ilmu sejarah? Dan manfaat apa yang kita dapatkan pada saat mempelajari ilmu sejarah tersebut. Jadi, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian pada masa lampau. Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu sejarah? Karena agar kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dengan kita mempelajari peristiwa di masa lampau, kita bisa mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masa sekarang. Contohnya dengan mengenal kisah sebuah peristiwa dan bisa memberikan pengalaman dan masa depan yang lebih baik lagi. Jadi, hari ini aku akan membahas tentang sejarah pada masa Khulafaur Rasyidin. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Munculnya produk-produk peradaban Islam di beberapa wilayah Muslim atau negara Islam hingga periode kontemporer ini mengindikasikan adanya pengaruh besar dari keseluruhan proses sejarah yang telah dicapai beberapa abad sebelumnya. Sejarah empat tokoh tersebut benar-benar terjadi walaupun sebenarnya perkembangan peradaban tersebut dalam bentuk nyata belum sepenuhnya dapat ditelusuri oleh para ahli sejarah. Sesuatu ide baru mengenai sistem pemerintahan dan bentuk lembaga politik negara sebagai produk peradaban. Selanjutnya, terjadi periode Khalifah 4, disebut Al-Khulafa Al-Rasyidin, berlangsung selama 30 tahun, yaitu pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Membahas tentang Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim. Penggagas nama Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang Muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. Empat tokoh sepeninggal Rasul itu merupakan orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugasnya. Dalam kepemimpinan Umar bin Khattab, menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Dalam kepemimpinan Abu Bakar, ia melaksanakan kekuasaannya bersifat sentral kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Ia juga melaksanakan hukum dan selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah.
Dan dalam kepemimpinan Utsman, ia membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Ia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Khilafah dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kepemimpinan. Khalifah maupun khilafah diambil dari kata bahasa Arab, yaitu khilif, sinonim kata badil, yang berarti pengganti. Secara terminologis, khalifah adalah jabatan keagamaan yang dipegang oleh Imam Azham atau penguasa tertinggi atau kepala negara dalam mengurus beberapa urusan dan menjalankan syariat Allah. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Khulafaur Rasyidin bertugas untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Di samping peradaban Islam yang pesat pada perkembangan masa Khulafaur Rasyidin juga terdapat banyak hambatan, yaitu seperti munculnya nabi-nabi palsu setelah meninggalnya Rasulullah SAW, munculnya kelompok pemberontakan, baik dari luar Islam, terlebih dari dalam Islam itu sendiri, dan terjadi perpecahan kaum muslimin yang dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkeinginan menduduki posisi kekhalifahan. Dan situasi kembali damai ketika Hasan ibnu Ali menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Muawiyah yang sangat berambisi menjadi pemimpin kaum. Dengan penyerahan kekuasaan itu, maka berakhirlah muslimin pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sesudah Ali bin Abu Thalib, para pemimpin umat Islam atau khalifah tidak termasuk Khulafaur Rasyidin karena mereka merubah sistem dari pemilihan secara demokratis menjadi kerajaan, yaitu kepemimpinan didasarkan atas dasar keturunan seperti halnya dengan sistem kerajaan. Dengan wafatnya Khalifah Ali, pemerintah Khulafaur Rasyidin telah selesai karena sesudah itu maka masa pemerintahan Islam dipegang oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan secara turun-temurun sehingga disebut Daulat Bani Umayyah. Semua usaha yang dilakukan umat Islam dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu: pertama, para nabi palsu dibasmi baik dengan kelompok maupun dengan cara damai. Kedua, dalam mengatasi pemberontak juga ditempuh dengan dua cara, yaitu perjanjian damai dan perang. Namun, usaha yang dilakukan dalam mengatasi masalah ini tidak berhasil, sehingga pada akhirnya Ali bin Abu Thalib meninggal terbunuh. Nah, jadi tadi adalah cerita singkat dari sejarah periode Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan, terutama untuk saya, supaya bisa lebih belajar lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Gimana teman-teman, udah rada paham kan tentang ilmu sejarah itu seperti apa? Dan khususnya itu tadi tuh tentang apa tuh? Tentang periode Khulafaur Rasyidin. Gimana? Pasti paham kan? Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas UTS SPI Klasik ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan apapun itu, tolong dimaafkan sebesar-besarnya karena manusia otaknya tempat salah. Oh iya, satu lagi, jangan lupa di like postingan ini dan subscribe channelnya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Udah kepencet. Wabarakatuh. Salam. Salah. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khususnya anak muda nih, harus banget tuh bisa sejarah.
Tunggu. Cakep. Pas. Hai, assalamualaikum. Tunggu.